Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait skala pengukuran dan pengukuran variabel, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama komponen pengukuran, yang kedua pengukuran data, dan yang ketiga tipe hubungan antar variabel. Masuk ke sub pembahasan pertama yaitu komponen pengukuran. Nah, tujuan pengukuran itu adalah untuk menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Dengan demikian, pengukuran selalu melibatkan penggunaan prosedur yang secara simbolik dapat merefleksikan dimensi realitas dalam dunia analitik si peneliti. Nah, singkatnya, titik fokus pengukuran itu adalah pemberian angka terhadap data empiris berdasarkan sejumlah aturan atau prosedur tertentu. Nah, prosedur ini dinamakan prosedur pengukuran, yaitu investigasi mengenai ciri-ciri yang mendasari kejadian empiris dan memberi angka atas ciri-ciri tersebut. Nah, ada 3 komponen yang dibutuhkan dalam setiap pengukuran, yaitu yang pertama kejadian empiris atau empirical event yang dapat diamati. Yang kedua ada penggunaan angka atau the use of numbers untuk menggambarkan kejadian tersebut. Dan yang ketiga sejumlah aturan pemetaan atau set of mapping rules. Nah, yang pertama ada kejadian empiris. Itu merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang diamati. Dapat diamati mengandung arti bahwa setiap orang dapat menangkap atau setidaknya menyimak bahwa suatu objek, individu, atau kelompok. Dan komponen yang kedua itu adalah penggunaan angka untuk menggambarkan kejadian empiris. Nah, angka itu adalah numerik atau simbol-simbol lain yang digunakan untuk mengidentifikasi. Nah, penggunaan angka itu adalah untuk memberi arti bahwa ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian komponen yang terakhir, yang penting dari setiap pengukuran itu adalah sejumlah aturan pemetaan, yaitu pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Selanjutnya kita masuk ke sub yang kedua yaitu pengukuran data. Nah, pengukuran data itu dalam statistik terdapat 4 tingkat pengukuran. Nah, yang pertama itu ada data tingkat nominal. Nah, tingkat ukuran data terendah itu adalah tingkat nominal atau the nominal level. Angka atau data yang menyatakan data tingkat nominal, umumnya kata tingkat itu dapat dihilangkan. Nah, hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasi atau mengkategoris. Nah, angka identifikasi pekerja itu adalah contoh dari bentuk data nominal. Nah, angka hanya digunakan untuk membedakan pekerjaan dan tidak untuk membuat sebuah pernyataan nilai tentang mereka. Banyak pertanyaan demografis pada sebuah survei menghasilkan data nominal. Karena pertanyaan yang digunakan itu hanya untuk mengklasifikasi. Nah, sebagai contohnya itu di sini ada pertanyaan di mana manakah klasifikasi pekerjaan paling tepat. Berikut ini yang menjelaskan bidang pekerjaan Anda sekarang. A. Ada guru, yang B. Pekerjaan konstruksi, yang C. Pekerjaan pabrik, D. Pengacara, yang E. Dokter, dan yang F. Lainnya. Nah, umpamakan bahwa untuk kepentingan tujuan dan untuk perhitungan penelitian, seorang guru itu diberikan tanda sebagai angka 1. Nah, pekerja konstruksi angka 2, pekerja pabrik diberikan tanda sebagai angka 3, dan seterusnya. Nah, angka-angka tersebut itu hendaknya hanya digunakan untuk mengklasifikasi responden. Angka 1 tidak menyebutkan atau menyatakan sebagai klasifikasi tertinggi. Nah, angka 1 itu hanya digunakan sebagai pembeda antara seorang guru atau angka 1 dan seorang pengacara atau angka 4. Berikutnya ada data tingkat ordinal. Nah, data tingkat ordinal itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan data tingkat nominal.
Di samping itu, kemampuan data ordinal juga lebih tinggi daripada data nominal. Data tingkat ordinal itu dapat digunakan untuk peringkat atau mengatur atau menyusun objek. Nah, beberapa tipe pertanyaan skala Likert digunakan oleh banyak peneliti untuk data atau memperoleh data ordinal. Nah, berikut itu ada contoh satu pertanyaan dengan skala Likert. Pelajaran tambahan komputer. Yang pertama ada tidak membantu, yang kedua agak membantu, yang ketiga cukup membantu, yang keempat membantu, yang kelima sangat membantu. Nah, ketika pertanyaan survei ini diberikan kode untuk komputer, itu hanya angka 1 sampai dengan 5. Akan tetapi digunakan bukan kata sifat. Pada akhirnya, setiap orang akan setuju bahwa angka 5 lebih tinggi daripada angka 4 pada skala ini. Nah, dan bahwa responden dari peringkat itu adalah suatu kemungkinan terjadi atau possible, tetapi hampir semua responden tidak akan menyatakan atau menganggap perbedaan antara tidak membantu, agak membantu, cukup membantu, membantu, dan sangat membantu itu adalah sama. Kemudian yang ketiga ada data tingkat interval. Data tingkat interval itu adalah data yang lebih tinggi daripada data ordinal. Data interval mempunyai jarak atau distances antara data atau angka berurutan yang mempunyai makna dan data selalu berbentuk numerical atau the data are always numerical. Nah, jarak data menyatakan bahwa perbedaan antara urutan data adalah sama. Jadi data interval itu mempunyai interval sama. Nah, sebagai contoh itu ada pengukuran interval temperatur termometer Fahrenheit dengan angka temperatur Fahrenheit temperatur atau kondisi panas tubuh manusia dan lingkungan alam. Itu dapat diberi peringkat dan jumlah panas antar angka berurutan seperti 200, 210, dan 220. Itu adalah sama yaitu 10. Kemudian data tingkat rasio. Data tingkat rasio itu adalah bentuk data yang punya tingkat paling tinggi. Data rasio mempunyai sifat dan kemampuan sama dengan data interval. Tetapi data rasio itu mempunyai nilai 0 absolut dan rasio atau perbandingan dua angka itu adalah sangat bermakna. Nah, ide dari nilai 0 absolut bermakna bahwa 0 adalah pasti atau fix. Dan nilai 0 tidak dapat ditetapkan secara seenaknya atau sembarang. Nah, karena angka 0 itu menyatakan sebuah angka pasti. Contoh, dari data rasio itu adalah data ketinggian tubuh manusia, ketinggian terbang sebuah pesawat terbang, ketinggian sebuah gunung. Nah, di samping itu juga data berat volume atau emisi, waktu, suhu, atau panas, Celsius, dan Kelvin. Nah, perbandingan dari keempat data. Nah, keempat data itu mempunyai hubungan berdasarkan dari potensi penggunaan di antara empat tingkat data. Nah, setiap data yang mempunyai tingkat lebih tinggi dari tingkat data lain itu dapat dianalisis dengan setiap teknik statistik yang dapat menggunakan tingkat data lebih rendah. Tetapi di samping itu dapat digunakan oleh teknik statistik lainnya. Oleh karena itu, data rasio dapat dianalisis dengan setiap teknik statistik yang dapat digunakan untuk analisis ketiga tingkat data lainnya, ditambah teknik statistik lainnya. Nah, sub yang terakhir yaitu macam skala pengukuran. Skala pengukuran itu merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang dan pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Nah, macam-macam skala pengukuran itu dapat berupa yang tadi saya jelaskan, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio.
Nah, berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian sosial itu antara lain yang pertama skala Likert. Nah, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena dan fakta sosial. Nah, di dalam penelitian, fakta dan fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian ada skala Goodman. Nah, skala pengukuran dengan tipe ini itu akan diperoleh jawaban yang tegas, yaitu iya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Nah, data yang diperoleh dapat berupa data interval dan data rasio dikotomi atau dua alternatif. Nah, pada skala Goodman hanya ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman itu dilakukan jika peneliti menginginkan mendapat jawaban yang tegas terhadap masalah yang menjadi permasalahan pada penelitiannya atau permasalahan yang ditanyakan kepada responden. Nah, yang ketiga ada rating scale. Mohon maaf, harusnya schematic differential baru selanjutnya rating scale. Di sini urutannya terjadi kesalahan. Maka dari itu saya akan menjelaskan terkait schematic differential terlebih dahulu. Untuk schematic differential, skala itu juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif, terletak di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif itu terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, data yang diperoleh itu adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir yaitu rating scale. Nah, dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya itu adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Nah, tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh itu berupa angka, lalu ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, itu adalah data kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab dari salah satu jawaban kualitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale itu lebih fleksibel, tidak terbatas uh, untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk pengukuran persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan proses kegiatan. Nah, yang terpenting bagi penyusunan instrumen dengan rating scale itu adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Nah, keempat jenis skala yang telah saya jelaskan tadi, itu bila digunakan dalam pengukuran uh, akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini bergantung pada bidang yang akan diukur. Nah, dari penyampaian materi yang telah saya paparkan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran itu merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, maksud dari skala pengukuran ini itu untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Nah, macam-macam skala pengukuran itu dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Juga terdapat skala yang diterapkan dalam penelitian pendidikan, khususnya maupun pendidikan tingkah laku khususnya, yaitu skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantic difference. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait materi skala pengukuran dan pengukuran variabel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.